Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, Pak Guru hari ini meneruskan materi kemarin ya. Tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Mohon disimak. Baik, kita mulai saja dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Dampak pencemaran air antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Apalagi yang kedua, tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Limbah itu bermacam-macam ya. Ada limbah rumah tangga, ada limbah industri. Contoh limbah industri, misalnya apa? Zat-zat kimia beracun ya, atau misalnya oli ya, atau minyak lain ya kan? Gitu. Gimana kalau yang limbah rumah tangga? Limbah rumah tangga contohnya apa? Misalnya deterjen, sabun dan sebagainya ya. Nah, itu contoh-contoh air yang telah tercemar ya, baik tadi dengan sampah maupun dengan limbah ya. Kira-kira apa sih dampaknya ketika suburan tanah terganggu atau sungai terganggu? Nah, ini ya dampaknya seperti ini kira-kira ya. Air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Oh ya, tumbuhan yang mungkin cepat mati atau pengembangan biaknya juga kurang bagus pertumbuhannya ya. Mungkin tumbuhan jadi kurang enak dan kurang baik ya. Lanjutnya adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Sebelumnya Pak Gus sudah jelaskan ya. Menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi bisa dengan menggunakan peta pikiran atau diagram alir. Atau biasa disebut dengan flowchart ya. Nah, ini dengan menjawab pertanyaan. Dalam menemukan peristiwa terdapat pada teks, terlebih dahulu kita perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua peristiwa tersebut dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya. Jadi, semua peristiwa tersebut dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tuh kata kuncinya ya. Nah, salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara ya. Tuh. Jadi kalau kalian kan sudah kelas 5, maka membacanya tidak lagi dengan bersuara. Tapi kenapa? Dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara ya. Baik, kita teruskan. Yang berikutnya adalah muatan SPDP KD 31 dan KD 41. Itu kita ulang lagi yang namanya cerita bergambar ya. Cerita bergambar adalah rangkaian cerita bermakna yang berupa perpaduan antara gambar dan teks. Ingat tuh ya. Jadi cerita bergambar apa? Rangkaian cerita. Jadi ceritanya berurutan ya. Contohnya apa? Itu buku cerita bergambar, komik, majalah anak-anak ya. Lain dengan gambar cerita. Kalau gambar cerita apa? Satu gambar menceritakan suatu peristiwa. Itu namanya gambar cerita. Nah, ini adalah cerita bergambar ya. Gimana contohnya? Nah, ini contohnya nih ya. Contohnya ikan dan Kak Diko ya. Satu, Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium ya, seperti ini. Dan Bobby mengambil ikan letakkan di lantai. Lalu di sini ada apa? Ada gelembung kata di sini. Ibu, mengapa ikanku ditaruh di lantai gitu loh. Ternyata yang menaruh lantai adalah adiknya. Ini contoh dari sebuah komik ya, atau cerita bergambar ya. Oke, baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat.
terutama dalam mengerjakan tugas-tugas di tema 8 untuk tema 3 pembelajaran 2. Saja, kau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.